Media Vietnam kembali memberitakan Indonesia memperkuat lini pertahanan dengan 3 pemain naturalisasi bintang untuk menjaga impian Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi sorotan dari para fans Vietnam. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Jika saat ini Vietnam bertemu Indonesia, kira-kira Vietnam akan kalah dengan selisih berapa gol? Skuad keturunan Indonesia Belanda ini membuat Indonesia punya lebih dari cukup untuk ke Piala Dunia, bukan seperti pemain lokal Indonesia yang tidak bisa berbuat banyak. Kepada para penggemar Indonesia, saya benar-benar minta maaf atas hal-hal buruk yang dikatakan oleh beberapa media Vietnam tentang kalian. Itu tidak benar, dan itu tidak mencerminkan perasaan sebagian besar masyarakat Vietnam. Media tersebut hanya mencari klik dan tayangan dengan cara membangkitkan kemarahan, serta memanfaatkan rasa patriotisme untuk melakukannya. Kami sungguh menyesal atas luka yang ditimbulkan, dan kami berharap kalian dapat memaafkan kami. Kami sangat menghargai persahabatan antara Vietnam dan Indonesia. Kami berharap tim nasional Anda mencapai Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia melakukan naturalisasi, mereka tetap merupakan perwakilan Asia Tenggara. Saya pikir kita seharusnya mendukung cara mereka membangun tim. Vietnam atau bahkan Thailand jika tidak bisa mengikuti, juga tidak perlu mencela atau mengkritik. Tentang yang disebut identitas permainan, menurut saya, dalam hampir 10 tahun terakhir, Indonesia juga tidak memiliki gaya khas yang benar-benar menonjol. Begitu juga Vietnam. Meskipun menggunakan pemain lokal selama bertahun-tahun, saya juga tidak melihat identitas permainan yang jelas. Biarkan mereka menjalankan strategi mereka, dan mari kita dukung saja. Untuk sekarang begini dulu, yang lain biar nanti. Semangat Indonesia. Indonesia melakukan hal ini agar kawasan Asia Tenggara harus meningkatkan kualitas pemain dan sumber daya manusia di semua aspek. Namun, bagian terpenting tetaplah pembinaan sepak bola usia muda agar generasi berikutnya dapat melanjutkan jejak para senior mereka dan bersaing di panggung dunia. Jika Indonesia hanya fokus pada tim nasional tanpa memperhatikan perkembangan pemain muda, maka suatu hari nanti semua yang telah mereka capai bisa lenyap. Dan kesuksesan hari ini hanya akan menjadi kenangan di masa lalu. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia agar bisa meningkatkan level tim-tim Asia Tenggara di masa depan. Indonesia hanya meningkatkan level tim mereka sendiri, sedangkan tim-tim lemah lainnya di Asia Tenggara mana punya kemampuan untuk naik level. Kalau mereka ke Piala Dunia itu hanya menguntungkan mereka sendiri, apa hubungannya dengan Asia Tenggara? Kalau mereka lolos dengan pemain lokal, barulah bisa dibanggakan. Komentarnya lucu banget ya. Kalau semua pemain naturalisasi, pemain lokal malah jadi mandek. Generasi berikutnya pun bisa jadi lebih lemah karena kurang kesempatan bersaing. Lagian Piala AFF juga bukan turnamen resmi FIFA. Para pemain naturalisasi itu belum tentu mau turun main. Jadi bagaimana bisa dibilang meningkatkan level Asia Tenggara? Sama sekali nggak ada hubungannya. Yang naik level itu para pemain keturunan Belanda, sementara pemain asli Indonesia tetap jalan di tempat. Lihat saja timnas Prancis, mayoritas pemainnya adalah keturunan Afrika. Hanya ada 2 pemain yang benar-benar Prancis asli. Indonesia mengikuti kebijakan naturalisasi adalah langkah yang cerdas. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia agar Vietnam bisa belajar dari mereka, membuat hati senang tapi juga sedikit iri. Indonesia cukup mampu untuk menang melawan Bahrain dan Australia. Semangat Indonesia, ciptakan sejarah. 100% orang Vietnam mendukung Indonesia hanya sebagai fans musiman karena prestasi mereka. Namun mereka juga berharap Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia agar para fans musiman dan orang Indonesia bisa berhenti berhayal tentang kekuatan mereka. Indonesia di peringkat 3 grup neraka, itu berarti mereka kuat bukan lemah. Itu nilai skuad dari tim top 3 Asia. Kalian orang Vietnam terus saja menyindir orang Indonesia ada melakukan apa. Sekarang Vietnam sudah menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia. Vietnam kita harus belajar dari mereka agar bisa berkembang. Jika generasi ini bermain dengan kompak, bisa dibilang luar biasa juga. Indonesia bermain seperti ini, siapa yang bisa menandingi? Bisa jadi Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia. Kalau terus naturalisasi seperti ini, para pemain muda jadi tidak punya kesempatan untuk berkembang. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, timnas Vietnam pasti sangat kecewa karena justru Indonesia yang telah menyingkirkan Vietnam dari perebutan tiket ke Piala Dunia. Saya bertanya-tanya, apakah kesuksesan ini datang terlalu cepat? Vietnam selalu meneriakan identitas nasional, tapi sebenarnya seperti apa identitas nasional itu? Etnis mana yang dianggap mewakili identitas tersebut? Vietnam memiliki hingga 54 etnis.
Jadi apakah hanya orang Kin yang dianggap memiliki identitas nasional? Ethnicity dan nationality adalah dua hal yang berbeda. Siapapun yang memiliki kewarganegaraan Vietnam adalah orang Vietnam dan berhak bermain untuk tim nasional. Kalau terus terlalu mementingkan identitas etnis di atas segalanya, maka Vietnam tidak akan berbeda jauh dengan Nazi Jerman. Ini adalah taruhan besar bagi Indonesia. Pada kualifikasi Piala Dunia kali ini, Indonesia harus sukses setidaknya mencapai babak playoff. Jika tidak, sepak bola Indonesia benar-benar bisa hancur. Skuad ini bisa lolos ke Piala Dunia, bukan main-main. Punya banyak uang dan banyak pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa dengan skill hebat sudah jadi penguasa Asia Tenggara. Mereka melakukan hal yang benar. Jika sudah melakukan, harus totalitas. Karena kalau setengah-setengah justru akan semakin buruk. Jika mereka bermain dengan skuad ini, maka negara-negara lain di Asia Tenggara mungkin hanya bisa bersaing untuk posisi kedua saja. Belanda bertekad mengirim 2 tim nasional ke Piala Dunia 2026. 1 tim di Eropa dan 1 tim di Asia, tepatnya di Asia Tenggara.